Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan selamat datang di Cerita Bareng Nia. Kita cerita sambil ngopi-ngopi. Hey, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini supaya bantu aku untuk tetap berkarya di channel ini. Dan buat kalian yang sudah ngeklik video ini, makasih banget sudah ngeklik video ini dan mampir di channel aku. Jangan lupa like dan share ya kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Mau cerita apa sih hari ini? Nah, di cerita bareng Nia kali ini, Nia bakalan cerita tentang Hari Raya Nyepi. Karena kebetulan banget nih, hari ini pas Nia lagi bikin video ini, itu lagi bukan merayakan ya. Kalau di Bali itu lagi di Penanggalan Saka, itu lagi merayakan Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka. Nah, Tahun Baru Saka itu apa sih Kak? Tahun Baru Saka itu kayak gimana? Perayaan Nyepi itu kayak gimana? Nantinya bakalan cerita, tapi sebelum kita cerita jangan lupa siapin kopinya dulu. Hari ini Nia tuh mau ngopi pakai Good Day Fantastic Mochaccino guys. Ini bukan endorse, bukan juga iklan, tapi emang Nia seneng banget sama kopi. Nah, kalian kalau mau dengerin cerita sama Nia, wajib ngopi ya. Enggak juga deh, bercanda. Yaps, kita mulai aja. Nyepi itu adalah salah satu hari raya yang bakal dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali itu setiap tahunnya. Nah, Hari Raya Nyepi itu kayak kita perayaan tahun baru gitu loh, guys. Kayak kalau misalnya di Islam itu kayak tanggal 1 Muharram kayak gitu. Nah, di umat Hindu sendiri ya ini dia namanya tahun baru Saka itu ya Hari Raya Nyepi ini. Nah, tahun baru Nyepi Penanggalan Saka ini sebenarnya disebut dengan juga Saliwahana. Itu kayak kalender yang awalnya itu berasal dari India, kemudian itu dibawa ke wilayah Nusantara, terus kita sebut dengan kalender Saka. Di penanggalan kalender Saka sendiri itu dimulai pada tahun 78 Masehi. Nah, kalender ini berbeda dengan kalender pada umumnya atau kalender Masehi, sama seperti kalender Hijriyah itu yang pasti berbeda karena kan basicnya kalau kalender Masehi itu basicnya berdasarkan kayak bumi berotasi pada matahari. Nah, sedangkan kayak kalendernya Saka itu sama dengan kalender Hijriyah, yaitu berdasarkan pada Syamsiah Komariah atau Chandra Surya. Jadi berdasarkan kayak rotasi bulan ya. Nah, jadi isinya itu cuma 30 ya kalau nggak salah. Kalau kalender Saka itu beda. Nah, sama kalender Hijriyah. Kalau Hijriyah itu isinya sebulan 29 sampai 30 hari. Kalau kalender Saka itu isinya 35 hari. Oke, kalau kalendernya aku bakal bahas nanti ya di lain video karena aku taunya dari mana sih kalau misalnya satu bulan itu ada 5 wuku. Nah, itu complicated banget kalau kalian bukan orang Hindu atau kalian bukan orang Bali itu kalian nggak bakalan paham. Jadi mungkin aku bahas di the next video kalau aku nggak lupa ya. Nah, oke, back to topik. Nah, kalau Hari Raya Nyepi ini dilaksanakannya itu nggak cuma di Hari Raya Nyepinya. Jadi kok pelaksanaan Nyepinya itu ya satu hari di Nyepi itu, tapi ada rangkaian upacara yang akan dilaksanakan. Apa aja sih rangkaian upacaranya? Oke, yang pertama upacara yang akan dilaksanakan sebelum Nyepi itu adalah melasti, mekiyis atau apa ya namanya? Kalau aku sih bilangnya melasti ya. Kalau ada beberapa yang menyebutnya namanya mekiyis. Jadi ada beberapa wilayah yang akan menyebutnya mekiyis. Melasti atau mekiyis ini apa sih? Jadi melasti atau mekiyis ini kita akan membawa yang namanya susunan. Ada juga yang nyebut namanya melis gitu. Nah, itu kayak kita melakukan persembahyangan dulu di pura, di desa kita. Umat Hindu akan melaksanakan upacara atau persembahyangan di pura desanya masing-masing. Kemudian membawa sesunan yang ada di sana, yang
Kalau kalian mungkin lihat wujudnya barong seperti ini, terus kemudian ada beberapa wujud yang seperti ini yang akan diarak atau diarak dari pura itu kemudian ke pantai itu dengan jalan kaki ya guys. Tapi nggak cuma ke pantai, jadi ada beberapa desa yang mungkin yang agak jauh dari pantai akan diarak ke sumber mata air terdekat atau yang biasa disebut dengan beji. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah kayak membersihkan atau menetralisir hal-hal negatif yang ada, yang selama setahun terakhir ini berada di diri manusianya sendiri, di desa tersebut, kayak gitu. Itu tujuannya untuk pembersihan sih guys. Jadi umat Hindu itu melakukan persembahyangan, kemudian jalan kaki menuju sumber mata air terdekat, kemudian kembali lagi ke desanya, membawa susunannya kembali dan dilinggihkan atau disetanakan kembali. Itu setelah itu ya persembahyangannya selesai. Lanjut lagi ya guys, upacara mecaru atau Tawur Agung itu upacara apa sih kak? Nah, upacara mecaru atau Tawur Agung itu masuk upacara buteyatnya. Nah, buteyatnya itu golongan upacara yang khususkan atau maksudnya tujuannya itu untuk menetralisir unsur-unsur negatif, hal-hal yang nggak baik di lingkungan sekitar kita maupun di dalam diri manusia. Jadi kalau ada tipe upacaranya gitu lah guys, yang namanya butayatnya itu untuk upacara yang ke alam sekitar. Jadi masuk ke upacara yang tergolong dikhususkan atau diperuntukkan untuk alemahan, biasanya seperti itu. Nah, yang membedakan itu kalau Tawur Agung itu dilaksanakan lebih lengkap, itu dilaksanakan biasanya yang melaksanakan itu kayak desa adat atau banjarnya gitu. Itu yang melaksanakan dan itu biasanya dilaksanakan di 1 hari sebelum Nyepi atau di hari raya Tilem Kesangenya. Nah, kalau sudah mulai melaksanakan di rumah perlu melaksanakan nggak sih? Jadi umat Hindu di Bali itu setiap rumahnya dia pasti mecaru juga guys. Nah, mecarunya itu nanti dia juga bawa obor, terus bawa kentongan gitu. Terus kita tuh kayak mukul-mukul ke tanah, mukul-mukul kentongannya itu keliling, bawa obor itu juga tadi. Nah itu untuk mecaru. Selain itu sebelum kita kayak bukan ngarak sih, bawa obor ke rumah itu kita bakalan nyebar nasi warna-warni, bukan disebar gini ya. Dalam artian nasinya itu sudah diwadahin kecil-kecil, ditakirin kecil-kecil gitu. Ada nasi warna-warni, jadi ada hitam, putih, kuning sama merah, dan di tengah-tengah itu ada campuran dari keempat warna tersebut. Arti dari warna tersebut kayaknya the next video deh, kayaknya aku bakalan bahas tentang nasi warna-warni yang ada di Bali. Kayaknya seru ya kayak bahas itu. Oke, balik lagi ya. Jadi setelah nyebar nasi itu mecaru, kemudian ada yang namanya, kalau ada beberapa daerah yang melaksanakan itu ngesange atau upacara kesange, itu untuk diri sendiri itu juga ada. Umat Hindu itu bakalan natap tipat. Natap itu kayak gini loh, itu namanya natap ya. Jadi ada kayak diwadahin gitu sesajennya, itu isi buah, terus kemudian isi ketupat. Kalau di sana tuh kita bilangnya tipat ya. Tipat itu jumlahnya sesuai dengan hari lahirnya masing-masing. Nah, setiap orang di rumah itu juga ada namanya kayak ingkungan ayam gitu loh. Ayamnya itu juga ayam yang warna bulunya itu disesuaikan dengan hari lahirnya kita. Jadi setiap orang itu bakalan beda warna ayam. Jadi selain beda warna ayam, itu beda jumlah ketupatnya setiap orang, itu pasti beda. Makanya kenapa setiap orang itu satu ayam, satu sajenan itu, dan nggak boleh dimakan oleh orang lain walaupun itu kita satu rumah gitu. Itu namanya Banten Ngesange guys. Nah, setelah upacara ngesange, upacara mecaru, Tawur Agung itu, habis itu itulah saatnya ngara ogoh-ogoh. Itu yang paling seru ya, itu ngara ogoh-ogoh. Jadi setiap desa yang ada di Bali itu bakalan bikin ogoh-ogoh. Bukan sedesa lagi, tapi setiap banjar adat itu pasti punya ogoh-ogoh masing-masing, ogoh-ogoh kebanggaan masing-masing. Dan ogoh-ogohnya itu dengan style yang berbeda. Nah, kembali lagi konsepnya ogoh-ogoh itu apa sih fungsinya? Ogoh-ogoh ini ngapain sih diarak-arak? Kayak orang lain maybe itu ada yang ngelihat itu wasting time, wasting money untuk buat kayak gitu. Sebenarnya itu tuh punya filosofi sendiri. Jadi filosofinya kayak gini.
Oke, filosofi ogoh-ogoh itu sebenarnya, ogoh-ogoh itu kenapa sih dibuat seserem ini? Seperti ini. Nah, ogoh-ogoh ini melambangkan dari buta kala atau unsur negatif yang ada baik di dalam manusia maupun di alam sekitar yang akhirnya harus dilebur atau bukan dimusnahkan sih, harus kan. Terus akhirnya itu dilebur. Setelah diarak itu akan tradisinya adalah atau di kuburan gitu harus dibakar gitu. Itu fungsinya adalah kayak menghilangkan unsur-unsur negatif, kayak kita itu simbolisasi menghilangkan unsur-unsur negatif atau hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita seisi desa maupun yang tidak baik di dalam dunia ini gitu. Jadi sebelum nyepi kita itu kan diri guys untuk menyambi. Dan puncak hari raya Nyepinya ya di hari raya Nyepi, yaitu jatuh di tanggal 1 bulan Kedase atau bulan Kedase. Kedas itu artinya bersih, jadi di hari itu diharapkan kita sebagai manusia atau umat Hindu itu menjadi lebih baik lagi, lahir kembali dalam kondisi yang bersih kayak gitu. Nah, tapi di hari Nyepi itu umat Hindu itu melaksanakan yang namanya catur berata penyepian. Apa aja? One atau the first itu adalah amati geni. Artinya amati geni itu nggak nyalain lampu, nggak ada penerangan sama sekali. Yang kedua, amati karya atau nggak bekerja, nggak melakukan apapun sama sekali. Yang ketiga, ada amati lelungan, yaitu nggak bepergian sama sekali alias berdiam diri di rumah. Keempat, itu ada amati lelanguan, yaitu nggak ada hiburan sama sekali. So, umat Hindu tuh akan melaksanakan 4 ini. Jadi kalau misalnya pandemi itu yang kita disuruh namanya nggak kemana-mana, umat Hindu udah biasa itu. Jadi kita itu sudah terbiasa dengan namanya 4 hal ini. Tujuannya ini untuk introspeksi diri, mendari sama-sama kuasa, terus kita lebih banyak ke memperbaiki kesalahan-kesalahan kita selama setahun itu gitu. Terus kalaunya maksudnya buat umat Hindu itu nggak semua bisa berpuasa juga ya guys ya, karena umat Hindu puasanya itu lebih lama daripada umat Islam. Kalau mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, umat Hindu itu dimulai dari jam 6 pagi ketemu besok jam 6 pagi. Puasa 24 jam. Jadi kalau nyepi 24 jam, mereka harus puasa 24 jam dan nggak semua orang itu bisa berpuasa selama 24 jam. Jadi, bisa diganti dengan apa sih? Meditasi. Mereka bisa meditasi beberapa jam gitu atau pas malamnya gitu. Sebenarnya bisa diganti dengan seperti itu dan melaksanakan 4 catur berata penyepian yang tadi gitu. Itu sebenarnya yang pokoknya tuh di sini gitu. Nah, seperti halnya ini yang setiap hari raya Idul Fitri kita ngumpul, sama juga nih orang Hindu juga menganggap bahwa hari raya Nyepi itu sebagai momen kumpulnya keluarga yang benar-benar mengumpul ya, bukan yang ngumpul terus kita mainan gadget, say hi just terus kemudian kita mainan gadget, nggak kayak gitu. Karena di hari itu kalau kalian jadi kalau di kota-kota besar dan pasar Badung, Kute dan segala macam yang di sekitaran situ, lampu memang tidak dimatikan atau listrik tidak dimatikan dari pusat, tapi kalian nggak boleh menyalakan lampu kecuali darurat dan kalian punya anak bayi atau anak kecil. Kemudian itu pun kalau mau nyalakan ya, itu tirai harus ditutup jadi nggak kelihatan terang gitu dari luar. Kemudian saluran internet itu nggak dibuka sama sekali, jadi nggak ada internet, bahkan nggak ada sinyal. Nah, kalau beberapa di wilayah daerah gitu yang di pedesaan itu benar-benar dimatikan listriknya dari. Kemudian apalagi ya, nggak ada namanya saluran TV, itu benar-benar mati. Kalau kalian mau nyalain TV juga nggak bisa nonton apa-apa. Penerbangan ditutup, pelayaran ditutup, jadi semua akses yang menuju Bali ditutup karena jalan itu nggak boleh ada yang lewat sama sekali kecuali para pecalang adat atau polisi adatnya Bali gitu. Nah, yang lebih seru lagi tuh kalau lagi nyepi pas malam tuh kan nggak ada penerangan sama sekali ya. Nah, kita tuh kadang-kadang tuh kayak gini, ada mitos, kayak mitos atau ada cerita gitu ya. Kalau misalnya malam nyepi, mau nyambut nyepi itu Lea pada keluar kayak gitu-gitu. Nah, ada nih beberapa yang bakalan ya iseng gitu ya. Ada yang iseng terus kita mau lihat sesuatu gitu-gitu. Itu kadang-kadang ada sih yang lewat gitu. Nah, ini tapi bukan cerita serem karena aku mau sharing aja ya. Oke. Satu lagi rangkaian Hari Raya Nyepi itu, yang terakhir adalah setelah Hari Raya Nyepi, yang namanya Hari Ngembak Geni atau Ngembak Api. Apa sih Hari Ngembak Geni? Hari Ngembak Geni itu kayak gini.
Itu hari kayak rangkaian terakhir dari prosesi Hari Raya Nyepi, di mana hari itu di tanggal 2 dalam penanggalan Saka di Sasih Kedase atau bulan ke-10 itu tuh kita diharapkan lahir dengan apa ya, pribadi yang baru, dengan kondisi jiwa yang baru. Anggap aja tuh sehari setelah pas Nyepi itu kita dianggap healing, guys. Kita tuh diharapkan untuk healing diri dengan cara introspeksi diri dan pendekatan diri sama Yang Maha Kuasa. Dan di hari tanggal 2 itu kita akan melaksanakan yang umat Hindu itu akan melaksanakan yang namanya Dharma Santi. Ada yang tahu Dharma Santi? Nah, kalau umat Hindu sudah pasti tahu yang namanya Dharma Santi, atau orang Bali udah tahu yang namanya Dharma Santi. Dharma Santi itu adalah kayak silaturahmi gitu loh, guys. Kayak kita pas hari raya Idul Fitri, kita datang ke rumah kerabat, saling maafan kayak gitu. Nah, sebenarnya di hari raya Mbak Geni diharapkan seperti itu. Tapi ada yang unik nih di hari raya Mbak Geni. Nah, besok nih ada hari raya Mbak Geni di Jumat. Besok tanggal berapa ya? Tanggal 4 Maret besok itu tuh akan ada yang namanya tradisi yang udah pasti terkenal banget pas hari raya Mbak Geni. Itu namanya tradisi omet-omedan di wilayah di Desa Sesetan itu namanya ya. Jadi kalian perlu catat. Jadi kalau kalian datang pas hari raya Nyepi tahun depan, jangan lupa datang ke Desa Sesetan atau di Kedonganan. Nah, kalau di Kedonganan nanti kalian akan ketemu tradisi mebubukan. Itu kayak main di lumpur gitu deh kayaknya. Sebentar. Nah, jadi yang namanya kalau di Desa Kedonganan itu ada tradisi mebubuk bisa di Raya Nyepi. Itu kayak mandi lumpur gitu, di bareng-bareng sama satu desa gitu. Terus ada satu lagi yang namanya tradisi omet-omedan. Ini yang paling terkenal banget nih, kayaknya jomblo-jomblo bakalan seneng banget nih kesini nih ya. Jadi ini ada tradisi omet-omedan yang ada di Desa Sesetan. Nah, tradisi omet-omedan ini bisa dianggap sebagai tradisi, bukan nggak full kok guys, ini nggak vulgar dan memang ini udah tradisi dan itu pernah nggak dilaksanakan karena dianggap vulgar atau apa, dianggap tabu, dan itu terjadi kayak musibah gitulah maksudnya, atau terjadi kayak ya musibah sih, terjadi musibah masalah yang ada di desa tersebut. Tradisi ini dilaksanakan setiap sehari setelah hari raya Nyepi. Nah, ini yang dilaksanakan khusus muda-mudi aja ya, jadi benar-benar khusus muda-mudi. Pelaksanaan apa aku akan bahas di the next video, dan itu filosofinya gimana, kenapa bisa dilaksanakan upacara kayak gitu, sejarahnya apa, aku bahas di the next video aja yang ngebahas tentang tradisi unik yang ada di Bali ya. Kalau kali ini aku akan bahas yang Mbak Geninya itu ya. Benar, jadi setelah paginya bersembahyang kita terus kemudian datang ke kerabat, bakal ada tradisi yang masing-masing desa itu bakalan beda. Jadi yang paling terkenal itu ada tradisi membubukan di Kedonganan atau tradisi omet-omedan di Sesetan. Kalian bakal lihat setiap tahun itu bakal diadakan, tapi nggak tahu ya pas pandemi kali ini kayak apa tradisinya atau pelaksanaannya. Nia belum tahu karena Nia belum bisa ke Bali. Oke guys, jadi itu tadi cerita dan sharing aku tentang perayaan Nyepi di Bali yang bakalan dilaksanakan, bukan bakalan sih, yang pasti dilaksanakan setiap setahun sekali di setiap bulan Maret ya. Nah, jatuhnya pas di bulan Maret guys. Jadi kalian perlu lihat aja, dan di sana itu kalian pasti bakalan dapet Nyepi package yang pasti untuk staycation itu murah banget. Jadi kalian kalau misalnya datang ke Bali, kalian itu perlu tahu season-seasonnya. Jadi kalau pas datang pas hari raya Nyepi itu paling enak tuh guys, itu bener-bener healing, sehealing-healingnya sih kayaknya. Jadi bisa healing full time, kalian bisa dapet perayaan ogoh-ogohnya, kalian bisa dapet healing sehari pas hari raya Nyepi, dan kalian bisa juga kalian lihat tradisi yang unik-unik di Bali gitu. Jadi jangan lupa, jangan lewatkan setiap tahun di bulan Maret ya. Nah, sekian dulu video dari Nia, cerita hari ini, cerita bareng Nia, sekian dulu. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Bali. Nah, jangan lupa juga kalian untuk subscribe channel ini dan juga like serta share video ini jika menurut kalian ini bermanfaat banget buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Jangan lupa komen di bawah ya, kalian mau diceritain apa tentang Bali sama Nia.